Duka yang teramat mendalam kembali menghampiri bangsa Indonesia dan dunia kemaritiman. Sebanyak 53 prajurit hiu kencana dinyatakan gugur dalam tragedi tenggelamnya KRI Nanggala 402. Kapal selam tersebut tenggelam ketika menggelar latihan di perairan Bali pada Rabu 21 April lalu. Rupanya, peristiwa tersebut menuntun terbukanya tabir mengenai adanya mafia dalam pengadaan alat utama sistem pertahanan atau alutsista. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengungkapkan ada sosok yang berpengaruh dalam pengadaan sistem persenjataan prajurit. Hal tersebut makin memperburuk persoalan alutsista TNI. Meski tidak menyebutkan secara detail, Koni sempat menyebutkan inisial M sebagai salah seorang mafia yang dimaksud dalam diskusi daring beberapa waktu lalu. Dia membeberkan menemukan sengkarut alutsista TNI. Salah satunya terkait proyek kendaraan taktis atau rantis, Maung yang digagas Kementerian Pertahanan atau Kementerian Pertahanan. Bukan hanya itu, Koni juga menyinggung mengenai kerjasama pembuatan jet tempur Indonesia-Korea bertajuk Korean Fighter Experiment dan Indonesia Fighter Experiment. Kerjasama tersebut berpotensi menemui jalan buntu, sebab Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memutuskan untuk tidak melanjutkan proyek tersebut. Menurut Koni, kalaupun akan dilanjut, potensi kerugian yang dialami Indonesia akan jauh lebih besar. Karena itulah, Koni menantang BPK untuk mengaudit proyek tersebut untuk mengetahui siapa yang memutuskan proyek tersebut dijalankan, termasuk mengaudit Komite Kebijakan Industri Pertahanan atau KKIP. Dalam pengembangan proyek tersebut, Indonesia sudah punya komitmen senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Namun, karena kerjasama yang menemui jalan buntu ini, membuat Indonesia berpotensi terkena denda sebesar 450 juta dolar Amerika Serikat. Koni juga turut mempertanyakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang berniat melakukan modernisasi alutsista hanya dalam waktu 2 pekan. Ia mengibaratkan membeli alutsista tidak semudah berbelanja di pusat perbelanjaan atau mal. Pengamat militer tersebut juga mengatakan bahwa yang dibutuhkan ialah roadmap atau peta jalan. Ini akan menentukan apa yang mau dibelanjakan dan mau dipakai untuk apa, termasuk bagaimana komponen pendukungnya. Anggota Komisi 1 DPR RI, M. Farhan, juga turut menyampaikan pendapatnya mengenai modernisasi kapal selam yang ingin dilakukan oleh Menhan Prabowo Subianto. Belajar dari pengalaman Nanggala 402, sebelum dilakukan pembelian kapal selam, sebaiknya Prabowo memperhatikan sistem keamanan dari kapal selam itu sendiri. Terkait dengan usia Nanggala 402 yang terbilang cukup tua, Koni berpendapat jika umur kapal selam tidak menjadi masalah asalkan maintenance dilakukan dengan ketat. Salah satunya terkait dengan MRO atau Maintenance, Repair, and Overhaul. Sejak awal dirinya telah meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk mengaudit sistem MRO. Senada dengan Koni, mantan Kabais TNI Sulaiman B. Pontoh juga menyampaikan, walaupun kapal berusia tua, namun jika maintenance-nya dilakukan dengan baik, kapal selam akan tetap bagus. Untuk itu, sistem MRO terakhir kapal Nanggala 402 harus diaudit. Sejak dulu, pengadaan alutsista memang rawan akan korupsi. Salah satu contohnya ialah korupsi anggaran pembelian alutsista tahun 2010 sampai 2014 sebesar 12 juta dolar Amerika yang dilakukan oleh Brigjen TNI Teddy Hairniadi. Atas perbuatan kejinya itu, Teddy dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pembelian alutsista sendiri sebenarnya ditujukan untuk melakukan modernisasi persenjataan. Jika praktik korupsi semacam itu dibiarkan terjadi, pemerintah tidak akan mencapai tujuan modernisasi yang sesungguhnya.
jika pengadaan alutsista belum bersih dari korupsi. Gugurnya para pahlawan penjaga laut Indonesia merupakan kesedihan bagi kita semua. Juga merupakan PR besar bagi negara dalam konteks pertahanan. Jangan hanya memikirkan untuk membeli alutsistanya, tetapi pikirkanlah juga bagaimana agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Terima kasih sudah menyaksikan Lensa Teleskop.